Halo everyone, masihkah kamu perjuangkan cita-citamu? Atau sudah mulai mencoba berdamai dengan keadaan meskipun tidak menguntungkan? Ya, kali ini Kala Dewa akan mengulas sebuah film bergenre action thriller dan misteri yang dibintangi oleh aktor Denzel Washington dan Ryan Reynolds yang berhasil menjadi box office movie di tahun 2012 silam. Film yang mengisahkan tentang seorang junior CIA yang berhasil menangkap penjahat internasional paling dicari ini tidak saja menyuguhkan adegan tembak-menembak khas film action, namun juga bakalan membuat kamu tidak akan berhenti untuk melewatkan setiap detiknya agar memahami plot twist dari film ini. Dan inilah Safe House. Film berawal dari seorang agen CIA bernama Matt Weston yang bekerja sebagai agen junior CIA dengan tugas menjaga rumah perlindungan di Cape Town, Afrika. Si Weston ini memiliki kekasih cantik berkebangsaan Prancis bernama Anna Moreau. Matt tidak pernah mengaku kepada Anna tentang pekerjaannya sebagai agen CIA. Sebaliknya, Matt terlihat mencoba menelpon atasannya dan berkata bahwa ia begitu bosan sudah 11 bulan hanya menjaga rumah dan tidak ada pekerjaan yang berarti. Scene berpindah di sebuah restoran di mana Denzel Washington yang berperan sebagai Tobin Frost sedang bertemu dengan kawannya bernama Alex. Si Alex memberikan sebuah file penting kepada Tobin dan kemudian mereka keluar dengan mobil. Tiba-tiba Alex tertembak tepat di kepalanya dan memaksa Tobin untuk kabur dari sana. I swear on my life, Tobin, I had absolutely... Para pembunuh Alex kemudian bergegas mengejar Tobin. Namun, Tobin memilih masuk ke kedutaan Amerika sehingga membuat para pembunuh bayaran tersebut berhenti mengejarnya. Scene berpindah di Langley, markas CIA, di mana mereka dilapori bahwa di kedutaan Amerika kini terdapat Tobin Frost, seorang mantan agen CIA terbaik yang kini menjadi penjahat internasional yang paling dicari. Si Daniel, selaku direktur CIA, mendengar laporan tersebut, bergegas meminta bawahannya yaitu David dan Catherine untuk menginterogasi Tobin Frost. Lalu David pun menelpon Wilson agar menyiapkan safe house karena Tobin Frost akan diinterogasi di sana. Diketuai oleh Keeper, Tobin Frost pun dipindahkan ke safe house. Di sana, ia kemudian diinterogasi dengan disiksa oleh Keeper yang ingin tahu motif di balik kedatangannya di kedutaan Amerika. Tiba-tiba saja alarm safe house berbunyi, dan di luar terlihat rombongan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Vargas hendak memasuki safe house. Akhirnya terjadilah adegan saling tembak antara pembunuh bayaran dan Keeper beserta anak buahnya yang berakhir dengan kematian seluruh anak buah Keeper. Namun beruntungnya, Weston berhasil kabur bersama sang tawanan. Setelah memasukkan Tobin di bagasi mobil, Matt Weston pun bergegas kabur dari sana. Weston pun mengabarkan kematian Keeper dan tim, serta posisinya kini kepada CIA pusat. Dan ditanggapi bahwa Weston harus bisa kabur sendiri karena bantuan belum bisa datang. Di waktu yang sama, para pembunuh bayaran berhasil mengejar mereka. Di tengah perjalanan, ternyata Tobin berhasil keluar dari bagasi, kemudian menyerang Weston. Namun, karena mereka merasa dalam posisi dikejar musuh, maka sementara mereka sepakat untuk kabur bersama dan akhirnya berhasil lolos dengan masuk ke dalam parkiran basement. Lalu,
Weston pun mencuri mobil untuk kabur bersama Tobin Frost, dan sampailah mereka di Hotel Melati di sana. Menyadari keadaan semakin runyam, Weston pun menelpon pacarnya, Anna Morrow, untuk pergi ke rumah temannya untuk sementara waktu. Setelah itu, Weston menelpon David, atasannya, dan bertanya kenapa Vargas bisa mengetahui Tobin Frost berada di safe house. Namun dijawab David, hal itu sedang diselidiki. Sebaliknya, David berkata agar Weston pindah ke rumah perlindungan lainnya dengan panduan GPS yang dapat diambilnya di sebuah loker di Stadion Greenpoint. Weston pun bergegas ke Stadion Greenpoint bersama Tobin untuk mengambil GPS. Setelah GPS dapat terambil dan mereka berjalan menuju mobil, tiba-tiba Tobin berteriak kepada polisi bahwa ia sedang disandra dan akhirnya Weston diamankan polisi setempat sementara Tobin dibawa ke ruang perawatan. Saat diinterogasi, Weston berkata jika justru Tobin lah yang menjadi tersangka. Dan kebetulan di CCTV ruang perawatan terlihat jika polisi di sana sudah dilumpuhkan dan Tobin berhasil kabur. Tidak mau Tobin kabur, Weston akhirnya menyerang polisi dan segera mengejar Tobin. Weston pun dengan terpaksa membela diri menembak polisi setempat karena ia terus dikejar. Saat Weston terus mengikuti Tobin, tiba-tiba ia dikagetkan dengan todongan pistol Tobin. Beruntung, Tobin tidak membunuhnya sembari berkata bahwa ia hanya membunuh orang yang profesional. Drop the gun. Kini Tobin berhasil kabur, sementara Weston justru menjadi buronan kepolisian karena menembak seorang polisi. Weston pun mengabarkan kepada CIA bahwa ia kehilangan Tobin dan berjanji akan menangkapnya kembali. Namun segera dicegah oleh Daniel bahwa tugas Weston sudahlah selesai. Dan Daniel kemudian menyusul David dan Catherine untuk menyelesaikan permasalahan ini dan terbang langsung ke Afrika. Lalu, Weston menemui Anna, pacarnya, di sebuah stasiun dan berkata jujur tentang pekerjaannya sebenarnya. Weston pun meminta Anna untuk pulang ke Perancis karena kini Weston jadi buronan. Anna yang marah karena kebohongan Weston pun akhirnya menerima keputusan tersebut. Saat Weston sedang berjalan dan melihat papan tujuan sebuah kota, tiba-tiba ia terpikir bisa saja Tobin menuju ke sana. Ia pun mencoba mengakses jaringan CIA dan mengunduh informasi tentang siapa penjahat di kota tersebut yang akan ditemui oleh Tobin. Dan ketemulah sebuah nama Carlos Pillar di kota tersebut. Scene berpindah di kota Langa, di mana Tobin menemui kawan lamanya bernama Carlos Pillar. Si Carlos ini pun menanyakan hal apa yang membuat Tobin mengunjunginya. Dan Tobin berkata bahwa ia memiliki file tentang para petinggi CIA, MI6, dan juga FBI yang korup. Dan file itulah yang dikejar oleh Vargas, sang pembunuh bayaran. Tobin pun meminta Carlos untuk membuatkan pasport dan SIM atas namanya. Tiba-tiba Vargas dan anak buahnya telah mengetahui keberadaan Tobin dan menembakinya hingga membuat Carlos Pillar tewas. Setelah Carlos tewas, Tobin pun mencoba kabur di antara rumah kumuh di kota tersebut. Dan ternyata di tengah kejar-kejaran tersebut, Weston terlihat tengah berada di sana dan berniat mencari Tobin. Setelah sempat duel 1 lawan 1 dengan Vargas, akhirnya Tobin berhasil kabur dengan bantuan Weston. Esok harinya, Catherine dan David telah berada di Cape Town. Sementara Tobin pun dibawa Weston ke safe house berdasarkan petunjuk GPS. Di safe house yang dijaga oleh killer itu pun, Tobin kembali diborgol, kemudian mereka menghubungi tim penjemput CIA untuk segera datang. Mengetahui Tobin dan Weston telah berada di safe house, David dan Catherine pun segera menyusulnya. Namun saat mereka bertemu di lokasi janjian, Catherine justru ditembak tewas oleh David. Microchip. To assume that's why he hooked up with Frost to sell it. That was my guy from MI6, where he got his hands on a microchip. Let's get moving.
Sementara di safe house, saat Weston hendak mengambil kopi, killer justru menyerangnya dan terjadilah adu jotos antara keduanya yang berhasil dimenangkan oleh Weston dengan susah payah. Di masa sekarat itulah, Weston yang penasaran pun bertanya kepada Tobin, apa yang sebenarnya ia bawa hingga semua orang mencarinya. Dan Tobin pun menunjukkan sebuah file di mana di sana terdapat para petinggi korup berbagai agensi rahasia yang harus diungkap. Mengetahui hal itu, Weston pun memberikan kunci borgolnya kepada Tobin, dan sialnya justru Tobin meninggalkan Weston yang sekarat sendirian di sana. Beruntungnya, Weston masih bisa selamat, dan di sana sudah ada David dan juga Vargas. David pun bertanya tentang informasi apa yang didapat Weston dari Tobin. Dan Weston pun berkata jika kini Weston paham bahwa David adalah salah satu petinggi CIA korup dalam file Tobin. Saat mencoba menginterogasi Weston, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Tobin yang menghabisi mereka semua tanpa ampun. Dan saat Tobin hendak mengajak Weston keluar dari sana, tiba-tiba ia ditembak oleh David yang ternyata belum mati meskipun terkena ledakan sebelumnya. Dan saat David hendak membunuh Tobin, Weston tanpa diduga justru menembak David atasannya hingga tewas. Saat sekarat itulah, Tobin memberikan file miliknya kepada Weston untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan karena kehabisan darah, akhirnya Tobin Frost pun tewas. Scene berpindah di markas CIA, di mana Weston mendapat promosi kenaikan jabatan dari atasannya Daniel. Namun, Daniel pun berkali-kali bertanya tentang file yang dibawa oleh Tobin, yang dijawab polos oleh Weston dengan berkata ia tidak tahu apa-apa. Setelah Weston keluar dari markas CIA, ia pun segera menyebarkan informasi rahasia tersebut kepada seluruh media hingga menyebabkan beberapa petinggi korup CIA ditangkap, termasuk Daniel. Dan film pun diakhiri dengan adegan Weston yang menyusul dan menemui anak kekasihnya di Paris. Oke, untuk sedikit pesan dari film ini adalah bekerjalah seprofesional mungkin layaknya Matt Weston, meskipun kamu saat ini sedang berada di posisi terendah, karena keprofesionalanmu itulah yang akan mempromosikan jabatanmu suatu saat. Terima kasih telah bersedia menonton sampai habis, dan sampai jumpa! I'm gonna